ingin mengajukan beberapa pertanyaan, khususnya kepada Dr. Kiai Haji Amiruddin Yaakob, Komisi 45 MUI Pusat, dan 2 Dr. Haji Dedet Edi Sutrisna. Adapun pertanyaannya yang pertama sebagai berikut. Apakah putri berlogo halal termasuk syarat sertifikat dapur MBG? Kalau tidak ada logo halal, apakah bisa keluar sertifikat halalnya? Satu. Kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan logo halal resmi dan logo halal tidak resmi? Itu seperti apa? Untuk pertanyaan ketiga, kami sampaikan kepada Direktur LPPOM MUI DKI. Nah, pertanyaannya adalah apakah mewajibkan logo halal pada food tray MBG sebagaimana syarat sertifikat halal dan food tray yang tidak dicuci 7 kali air dan 1 kali dengan tanah? Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita satu kali lagi Pak Kiai. Oke, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hargai dan saya hormati, kepada para ketua maupun pemimpin dari Asosiasi Pesantren DKI Jakarta dan lembaga terkait, salam sejahtera, salam semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak atas diadakannya acara Asosiasi Pesantren DKI Jakarta untuk masalah untuk logo kehalalan bagi pesantren maupun bagi umat mayoritas maupun minoritas Pak. Dan saya ada pertanyaan Pak, di dalam logo kehalalan bagi acara hari ini selain dari food tray kan saya dengar masalah kosmetik dan obat-obatan Pak. Karena kan saya simak tuh selain dari makanan, minuman, dan ada yang lain-lain kosmetik dan obat-obatan di dalam untuk dibuat logo kehalalan. Di dalam rencana pemerintah untuk membuat di dalam kesehatan, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Kedua, masalah untuk ini selain dari logo kehalalan, apa ada cap logo dari Depkes, Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan, selain dari halal itu apa ada logo yang lain Pak untuk menjamin di dalam kesehatan di dalam makanan, kosmetik dan obat-obatan? Karena kan masalah ini kan banyak juga yang terjadi di dalam makanan, keracunan, dan banyaknya peredaran obat-obatan maupun kosmetik obat-obatan yang tidak ada izin dari BPOM, kan begitu. Dan tunggu dulu Bang. Dan masalah untuk obat-obatan yang diperjualbelikan secara bebas. Ya, karena kan tadi kan saya kan dengar masalah makanan, kosmetik dan obat-obatan. Jadi tolong dijelaskan dan tolong kalau saya mah untuk kebaikan mana yang terbaik saya dukung. Satu lagi Pak, Oke, mungkin cukup ya. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Edi itu saya ulangi Pak, apakah food tray berlogo halal termasuk syarat bersertifikat dapur MBG? Kalau tidak ada logo halal, apakah bisa keluar sertifikat halalnya? Itu yang pertama jawaban dari Pak Edi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara membedakan logo halal resmi dan logo halal tidak resmi? Itu seperti apa? Kemudian pertanyaan khusus untuk Direktur LPPOM MUI DKI, itu apakah mewajibkan logo halal pada food truck MBG sebagai syarat sertifikasi halal dan food trucknya tidak dicuci 7 kali air dan 1 kali dengan tanah? Mungkin silakan untuk ke pertanyaan Bapak-bapak selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 ditegaskan bahwa yang wajib disertifikasi halal itu adalah makanan, minuman, obat dan kosmetik, barang gunaan, produk biologi, kimia, dan jasa. Itu yang wajib disertifikasi halal. Nah, apa itu barang gunaan? Pertanyaannya, barang gunaan itu adalah semua produk yang terkait dengan makanan, minuman, kosmetik, dan juga berkait dengan ibadah. Misalnya apa? Misalnya bahan gesper atau jaket kulit. Itu wajib disertifikasi karena itu terkait dengan ibadah. Nanti orang beribadah pakai jaket kulit, pakai gesper, gespernya dari kulit babi misalnya. Itu wajib disertifikasi halal. Termasuk barang gunaan di sini adalah yang bersentuhan dengan makanan, minuman. Dulu orang bertanya, kenapa kulkas kok ada sertifikasi halal? Itu yang disertifikasi bukan kulkasnya, tapi interior kulkasnya. Di mana dalam interior kulkas itu ada posibilitas besar bersentuhan dengan makanan. Kemudian ada piring-piring yang dibuat yang impor dari Cina itu menggunakan tulang. Tulangnya itu tulang hewan apa? Nah, termasuk di dalam barang gunaan di sini adalah food tray karena dia bersentuhan dengan makanan. Maka food tray termasuk yang harus disertifikasi halal kalau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari sisi apakah itu jadi syarat MBG? Informasi yang kami dapat dari Kepala Badan Gizi Nasional pada saat pertemuan di Majelis Ulama Indonesia dengan teman-teman Akmaki mengatakan bahwa aspek halal juga menjadi perhatian dari BGN. Karenanya itu juga harus menjadi perhatian karena memang ini diatur dalam undang-undang tentang halal itu. Jadi tentunya wajib menjadi perhatian dan menjadi syarat. Kemudian terkait dengan logo. Nah, seperti saya sudah jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang label atau logo. Nah, label halal itu harus memenuhi ketentuan berproduksi halal. Ketentuan berproduksi halal sudah diatur dalam Undang-Undang 33 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 6 2023 serta PP 42 tahun 2024 tentang jaminan produk halal. Ya, di mana bahwa logo halal itu baru dapat dikeluarkan atau dapat dicantumkan kalau produk itu sudah memiliki sertifikat halal. Artinya dia tidak boleh mencantumkan logo halal kalau dia belum memiliki sertifikat halal. Dan untuk mendapatkan sertifikat halal ya harus mengikuti proses sertifikasi halal yang sudah ada dalam undang-undang, daftar ke BPJPH, lalu kemudian diserahkan kepada LPH, lembaga pemeriksa halal untuk diaudit. Seperti tadi disampaikan ada proses audit, lalu kemudian dia tetapkan fatwa, hasil audit yang dilaporkan ke Komisi Fatwa MUI menetapkan halal, lalu berdasarkan ketetapan halal itulah dikeluarkan sertifikat halal oleh BPJPH. Nah, berdasarkan sertifikat halal itulah baru boleh seseorang menggunakan logo halal, ya, label halal dalam produknya. Kalau dia menggunakan logo halal tanpa melalui prosedur sertifikasi halal yang diatur, itu pelanggaran pidana dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lalu bagaimana membedakan logo halal yang resmi, yang betul dan tidak betul? Mudah sekali, ada nomor registrasi halal. Dengan nomor registrasi halal itu bisa dilacak di websitenya BPJPH apakah betul dia benar-benar sudah bersertifikat halal, logonya betul-betul sudah memiliki sertifikat halal atau halal abal-abal, artinya sekedar mencantumkan label halal saja gitu. Maka dia harus ada nomor registrasinya. Nah, itu bisa dilacak, Pak, nomor registrasi halal, ya itu. Kemudian tentang adanya pendapat bahwa itu sudah
Kalau food tray itu sudah dicuci, sudah dicuci 7 kali, 1 kali dengan tanah, maka berarti sudah halal. Ya seperti saya sampaikan tadi, dalam undang-undang diatur bahwa standar halal itu mengikuti ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka dalam masalah ini kita tidak lagi berdebat soal fikih, soal itu dicuci 7 kali atau tidak lagi berdebat soal itu. Semuanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai standar. Yang namanya standar itu harus 1, tidak boleh 2. Kalau fikih itu banyak perbedaan pendapatnya. Kita sudah membahas panjang tentang perbedaan pendapat, lalu kita memilih salah satu pendapat yang mengatakan bahwa intifa, pemanfaatan babi dan turunannya itu haram. Maka kita bukan lagi bicara food tray itu mengandung babi, food tray itu bisa dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah, bukan bicara itu. Kita bicara tentang standar halal itu adalah fatwa MUI dan itu diakui oleh undang-undang, dan MUI menyatakan bahwa produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, produk biologi, kimia yang memanfaatkan babi dan turunannya itu tidak bisa disertifikasi halal, tidak bisa dinyatakan halal. Gitu. Jadi acuannya di situ, kita tidak lagi berdebat soal masalah yang itu. Ya, jadi soal 7 kali itu udah selesai. Ya. Kemudian tadi halal itu ya termasuk adalah kosmetik dan obat. Ya, jadi itu yang harus disertifikasi halal. Nah, apakah ada logo kesehatan? Jadi begini, Quran mengajarkan bahwa kita diminta untuk mengkonsumsi makanan, minuman yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu artinya baik. Baik itu artinya sehat, sehat untuk dikonsumsi, bergizi, layak untuk dikonsumsi. Ya. Nah, yang thayyib itu belum tentu halal. Tapi yang halal itu wajib thayyib dulu. Gitu loh. Artinya ada makanan dia thayyib, bergizi tapi tidak halal. Tapi kalau makanan halal itu wajib thayyib dulu, wajib sehat, bergizi. Kalau makanan itu beracun, mengandung bakteri jahat, ya, itu jadi haram, gitu. Karena yang termasuk yang diharamkan itu adalah makanan yang membahayakan, gitu. Nah, jadi makanan yang mau disertifikasi halal itu wajib thayyib dulu, wajib sehat dulu, layak, bergizi untuk dikonsumsi, baru kemudian dikaji apakah ada kandungan yang tidak halalnya atau tidak. Ya, jadi kalau sudah sertifikasi halal harusnya dia sudah sehat dan layak konsumsi. Itu ketentuan bakunya dalam ajaran Islam. Nah inilah makanya ya dapur-dapur juga harus bersertifikasi halal. Nah dalam proses sertifikasi halal juga itu juga akan diperiksa higienitas, sumber bahan, proses pengolahan bahan, itu diperiksa semuanya, ya, prosesnya sampai produk akhir, sampai pada pengemasan dan distribusinya. Jadi kita mensertifikasi halal itu bukan hanya bahan, tapi juga proses, tapi juga produk akhir, tapi juga pengemasannya sampai pendistribusiannya, sampai dia bisa di tangan konsumen. Ya, itu betul-betul thayyib, sehat untuk dikonsumsi dan halal, tidak ada kandungan yang haram, begitu. Saya kira itu pertanyaan yang ini, atau ada pertanyaan yang belum terjawab nggak tadi itu? Mungkin cukup ya, karena mengingat waktu, mungkin sudah ada